kehidupan ini. Ketika kita memberikan manfaat kepada kehidupan ini, maka kehidupan akan membayar kita. Tapi tidak menerima dirinya secara keseluruhan, maka manifestingnya itu akan sulit untuk berhasil. Berlarut-larut dan mengundang masalah lain untuk masuk ke dalam hidup seseorang. Jadi langkah paling luar biasa di dalam hidup ini untuk memulai manifesting atau LOE adalah aku sudah bertahun-tahun mengalami penyakit jantung. Aduh. Tapi Bahaya. ini juga nggak sih, Karo? Jadi seperti itu, nervous system sangat menyukai hal-hal yang kamu serupai gitu loh. Maksudnya gimana, Kak Roma? Kamu akan berpikir, oh ini orang suka fokus ke dalam masalah, oh berarti dia suka masalah, ayo kita cari lebih banyak masalah. Kenapa kamu tidak percaya afirmasi? Kamu bukan tidak mau percaya afirmasi, tapi kamu tidak bisa percaya afirmasi. Share beberapa dari manifesting Karoma yang telah berhasil. Oke, ini lucu sih. Ingat sekali lagi teman-teman yang ada di dalam ruangan ini adalah orang-orang yang tidak lagi bermasalah soal flexing. Ingat perkataan dari Law of Attraction, jika segala sesuatu yang kamu impikan terjadi di hadapan kamu, kamu dengar, kamu lihat, maka kamu adalah selanjutnya. Oke? Jadi kalau teman kamu flexing, maka dengarkan. Dengarkan dengan hikmat, dengarkan dengan baik, lapangkan dada kamu, lapangkan hati kamu, lapangkan pikiran kamu, dengar baik-baik, apa tuh flexingan kamu. Biar vibrasinya, ya, biar vibrasi frekuensinya itu masuk ke kamu. Oke? Ingat itu, dalam hati berucap, ya Allah ya Rabbiku, alhamdulillah aku turut berbahagia dengan dia. Ya Allah ya Rabbiku, mudah-mudahan insya Allah engkau mudahkan agar hal yang dia alami dapat terjadi di dalam hidupku bahkan jauh lebih luar biasa. Oke? Ingat doa ini, ingat perkataan ini. Jadi flexing, bukan flexing. Jadi manifesting yang sudah terjadi di dalam hidup aku adalah yang pertama kali adalah pekerjaan itu yang Kak Cece. Oh, oke. Pekerjaan yang kemarin yang aku kerja di perusahaan asing. Ya. Yang aku pernah cerita sama Kak Cece, Ya. Oke, perusahaan asing dan dengan minimal nominal gaji yang aku inginkan. Mungkin bagi sebagian orang itu mudah ya, kayak kecil banget gitu. Tapi dibanding penghasilan aku yang waktu di ojol cuman 1,5 sampai 2 juta, Wah, itu jauh ya. itu jauh banget bandingannya dengan gaji 7 sampai 8 juta. Ya. Itu jauh banget. Ya. Itu manifesting pertama yang berhasil. Dan yang kedua adalah kehidupan. Manifesting aku yang kedua adalah agar aku memiliki buku dan buku ini bisa mendunia. Kayak gitu. Mendunia nggak Kak Roma? Belum memang. Tapi buku ini sudah sampai ke berbagai negara Kak Cece. Tapi setidaknya bermanfaat ya buat orang-orang sekitar juga. Iya, Ya. aku berharapnya buku ini bisa terjemahan ke bahasa Inggris agar bisa sampai ke luar negeri lagi, biar orang luar negeri bisa membaca. Tapi ya Allah walam, biar Allah yang menjadikan itu nyata apa tidak. Tapi setidaknya ini sudah berhasil Kak Cece manifestingnya. Masya Allah. Iya, membuat buku yang bermanfaat untuk semua teman-teman yang ada di dalam ruangan ini. Kak Cece tanya dong bukunya udah sampai mana gitu loh, biar aku bisa udah. flexing gitu loh. Iya, oke. Flexing, ayo flexing Kak Roma, flexing. Flexing, ayo. Aku pengen denger nih. Di mana aja nih bukunya udah di mana nih? Udah ke planet Mars kah? Masya Allah belum. Belum. Ya, mudah-mudahan secepatnya bisa nyampe. Udah sampai ke negeri Paman Syam. Wah. Alhamdulillah, luar biasa. Ke negeri Sakura. Jepang. Haya. Hai. Hai, iya, hai. Arigato. Ya. Gitu. Sudah sampai ke negeri Singapura. Udah sampai ke Malaysia. Ya, dan sampai ke Belanda. Dan sampai ke terakhir ke Taiwan. Gila nggak tuh? Nggak tahu dari mana. Di sini ada nih tulisannya. Tapi sebenarnya ditunggu ya Kak Roma. Ini Iya, banyak betul. sih yang nanya, ini bukunya mana? Kak Roma yang mana sih bukunya? Oh, Judul boleh bukunya dong. apa? Gitu. Banyak juga nih yang kepo sebenarnya. Boleh ditutup bentar kameranya, Kak? Ini dia bukunya. I Am the King. Buku I Am the King. Di buku ini, ya, ini adalah buku tentang cara monopoli diri menjadi raja. Di mana kamu diajarin untuk bagaimana cara menemukan diri kamu, membuka potensi diri kamu,
Oke? Dan bagaimana caranya agar kamu bisa menjadi raja di dalam hidup kamu? Agar kamu bisa memberikan yang terbaik sehingga kamu mendapatkan hidup yang terbaik. Kita memberi dulu kepada, bukan kepada orang lain aja ya, tapi kepada, gimana bilangnya, kepada kehidupan ini. Ketika kita memberikan manfaat kepada kehidupan ini, maka kehidupan akan membayar kita. Kayak gitu. Itulah kenapa tadi saya sampaikan kepada teman-teman, kita memberikan yang terbaik dulu, baru kita mendapatkan yang terbaik. Kayak gitu. Di sini ada buku I Am the King mengajak Anda untuk mulai menyadari hal yang selama ini Anda anggap kecil, yang ternyata mampu untuk membuka tabir yang selama ini menutup diri Anda untuk mendapatkan hidup yang terbaik. Bagaimana jika hidup yang terbaik dalam kebahagiaan, kesuksesan, keluarga harmonis, tujuan, dan impian yang selama ini didambakan ternyata bisa Anda dapatkan dengan mudah. Semua kendali untuk mendapatkannya ternyata terletak pada diri sendiri. Dan buku ini akan menunjukkan Anda bagaimana langkah-langkahnya. Tanpa perlu membaca banyak jenis buku, biar aku aja yang baca buat kamu. Kamu gak usah capek, aku terjemahin ke sini semua. Untuk para pemula di ruangan ini, apa yang harus mereka lakukan pertama kali untuk memulai perjalanan dalam manifesting karoma? Yang paling mudah dilakukan dan paling realistis. Itu apa? Oke. Untuk pemula yang baru memulai perjalanan untuk melakukan LOE atau manifesting, langkah yang paling sederhana dan paling realistis adalah bahagia. Bahagia. Ya, kamu harus bahagia. Dan cara agar bisa kamu bahagia adalah pertama, bersyukur. Yang kedua, ikhlaskan. Yang ketiga adalah self-love. Setelahnya kamu bahagia. Setelah kamu bahagia, maka lakukan apapun ya, mempersiapkan impian kamu untuk bisa datang masuk ke dalam hidup kamu, ke dalam realita kamu. Kayak gitu. Itu adalah langkah yang paling realistis. Karena ketika kita menunggu, itu tidak akan terjadi, Kak Cece. Hal yang paling realistis kita lakukan pertama kali adalah membuat diri kita bahagia. Membuat diri kita bahagia, menikmati hidup ini, masa-masa kini. Memaafkan, mengikhlaskan yang di masa lalu. Mencintai diri kita, ya. Kita harus bisa mencintai diri kita, Kak Cece. Oke. Karena kalau kita tidak mencintai diri kita, kita akan sulit melakukan yang namanya ikhlas dan bersyukur. Karena orang-orang yang melakukan tindakan syukur, tapi tidak menerima dirinya secara keseluruhan, maka manifestingnya itu akan sulit untuk berhasil. Hidupnya akan sedikit sulit untuk diperjuangkan. Jadi ada beban, rasa hampa, kayak gitu. Ini akan berlarut-larut dan mengundang masalah lain untuk masuk ke dalam hidup seseorang. Jadi langkah paling luar biasa di dalam hidup ini untuk memulai manifesting atau LOE adalah bersyukur, ikhlas, self-love agar kita bisa bahagia dan kita bisa melakukan usaha intuisi. Kayak gitu, Kak Cece. Tapi sebenarnya sih banyak juga ya, Kak Roma ya. Banyak orang yang cara mencintai diri sendiri itu terkadang bisa disalahartikan. Oh, I see. Ya. Wow, Kak Cece, kamu baru saja nge-spill loh, teman-teman semuanya. Sangkin aku selalu di DM, Kak Roma kasih tahu cara mencintai diri sendiri. Oke, aku akan buatin ebook sama kamu. Ya, tunggu aku. Paling lama 3 hari insya Allah. Aku akan buatkan ebook itu dan aku akan launching. Siapa yang berani, maka dia beruntung. Aku buatin, aku kasih tahu, aku lengkapin sama teman-teman semuanya tuh. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipikirkan. Langkah-langkahnya itu seperti apa, petunjuknya seperti apa, kayak gitu. Makasih loh Kak Cece, padahal aku nggak mau spill loh sebenarnya, sumpah. Nggak, sebenarnya sih banyak juga ya. Maksudnya banyak juga yang bingung sebenarnya cara pemesanannya bagaimana. Pemesanan apa nih? Pemesanan ebook atau buku yang baik. mereka beli gitu. Teman-teman semuanya, kalau mau pre-order buku, kamu tinggal chat aja sekarang di DM di sini, di akun aku ini. Nanti Shera akan membimbing Bapak Ibu agar bisa langsung pesan buku ini. Tapi untuk buku e-book Peta Pikiran dan 8 jurnal mengubah hidup, itu ada di link di bio aku. Di seminar yang aku ikutin tentang energi, dilarang keras untuk berkata aku sakit. Sangat-sangat dilarang. Dan ada buku di mana miracles happen.
Dia mengalami suatu kecelakaan dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Tubuhnya mati, tapi pikirannya hidup. Ada bukunya, kamu cari deh. Kamu cari dari ciri-ciri yang aku bilang ini. Aku nggak ingat judul bukunya. Miracle apa gitu judulnya tuh. Pikirannya hidup, tapi tubuhnya mati. Selama dia dalam kondisi mati, bukan mati suri, ubi. Itu ubi ya, istilahnya kalau dalam bahasa gaul ya Kak Cece ya. Dalam kondisi, apa ya bahasa Indonesianya ya. Dia hidup, tapi dia mati, kayak gitu. Dia melakukan afirmasi, dia melakukan visualisasi seakan-akan dia bangun, seakan-akan dia udah sehat, seakan-akan dia udah bertemu dengan keluarganya, memeluk keluarganya, berjalan keluar dari rumah sakit itu. Selalu dia bayangkan itu. Selalu. Sehingga otaknya menganggap bahwa dia memang orang yang sehat. Tidak ada beban mengingat dia adalah orang yang mati suri. Dia bayangkan yang baik-baik. Ada di situ. Dan kamu juga seperti itu. Aku tidak tahu penyakit apa yang kamu alami. Semoga Allah memudahkan rezeki kamu untuk dalam keadaan sehat. Ya. Aku tidak mau menggurui karena memang yang namanya penyakit itu adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap menit, setiap detik, second yang kamu alami itu diganti dengan pahala. Itu yang harus disyukuri pertama kali. Alhamdulillah ya, kamu mendapatkan keistimewaan itu. Yang kedua, berhenti berkata bahwa kamu sakit. Berhenti. Ada kalimat di mana seperti ini. Misal, kamu memiliki penyakit kolesterol, kamu memiliki penyakit jantung, kamu memiliki penyakit usus buntu atau apapun lah. Kayak gitu. Ada perkataannya, ada. Kalau kamu mau berkata kepada orang ini, aku kasih tahu dari ilmu yang aku dapat dari seminar ya guys ya. Perkataannya diubah seperti ini. Jantungku sedikit sakit ya ketika berdetak. Tapi alhamdulillah dia berfungsi normal. Jantungku normal, hanya saja ketika dia berdetak lebih cepat ya, ada sedikit rasa ngilu. Tapi alhamdulillah dia sehat. Ini perkataannya tidak serta-merta aku penyakit jantung. Aku penyakit jantung. Ini kan mantra guys. Ini mantra loh guys. Kalau misalnya kolesterolnya itu naik, darah tingginya naik. Tubuhku sehat alhamdulillah. Cuma lagi banyak aja kolesterolnya. Cuma lagi melebihi batas aja gitu loh tekanan darahnya. Kayak gitu. Tapi orang ada yang dia senang dengan bahagianya langsung ngejudge. Ya aku orangnya itu punya tekanan darah tinggi, makanya aku nggak bisa makan ini, makan itu, makan anu. Kenapa itu bisa jadi fakta Kak Roma? Kenapa bisa itu terjadi dalam realita kita Kak Roma? Iya karena kamu mengakui. Jujur, sebelumnya aku adalah orang yang punya penyakit, alhamdulillah sudah sembuh, darah tinggi. Aku tidak bisa makan daging, tidak bisa makan seafood berlebihan. Cuman satu potong udang, satu potong cumi kalau dicampur kepala aku bisa sakit. Nggak bisa sampai kayak wah pusing kayak gitu. Tapi setelah aku melakukan afirmasi, melakukan LOE, dan aku berpikir aku adalah orang yang sehat. Aku adalah orang yang luar biasa kesehatannya, ya. Aku tidak alergi dengan udang ataupun seafood atau apapun. Hanya saja aku memang butuh untuk memperkecil. Saya boleh berpikir saya tidak alergi udang, saya tidak alergi cumi. Hanya saja saya harus memporsir makanan seberapa banyak yang saya makan dari udang dan itu. Jadi kayak perkataannya itu dibungkus sedemikian rupa. Karena perkataan itu mengandung mantra Kak Cece. Oh. Yang diulang-ulang, ya? yang diulang-ulang itu menjadi kenyataan Kak Cece. Oke. Karena kan energi itu timbul dari emosi yang aktif di dalam diri. Ketika kita menyebutkan, aku penyakit darah tinggi. Aku sudah bertahun-tahun mengalami penyakit jantung. Aduh. Tapi bahaya. ini juga gak sih Kak Roma? Karena dia menganggap dia darah tinggi. Ya. Dan itu dia membuat dirinya tuh tidak bahagia. Ya. Iya. Ya. Jadi dia ngebatasin suatu hal yang sebenarnya itu bisa membuat dirinya bahagia tapi dia batasin. Betul. Itu yang membuat darah tingginya itu semakin melonjak. Iya. Oke, I see. Ya begitu. Okay. Nervous system itu terjadi seperti itu. Nervous system sangat menyukai hal-hal yang kamu serupai, gitu loh. Maksudnya gimana Kak Roma? Nervous system itu sangat menyukai hal-hal
yang serupa dengan energi kamu. Yang serupa dengan apa yang ada dalam pikiran kamu, apa yang kamu percayai, apa yang kamu sukai. Dia sangat menyukai. Kalau kamu menyukai masalah, bukan menyukai. Kalau kamu selalu fokus pada masalah, ya, nervous system atau RAS, orang bilang. Kalau aku bilangnya ABS, alam bawah sadar, nervous system, ya, di dalam kepala kamu nih, alam bawah sadar kamu ini akan mencari masalah-masalah lain karena kamu berpikir fokus kepada masalah. Nervous system kamu akan berpikir, oh ini orang suka fokus ke dalam masalah, oh berarti dia suka masalah, ayo kita cari lebih banyak masalah. Kenapa kamu tidak percaya afirmasi? Kamu bukan tidak mau percaya afirmasi, tapi kamu tidak bisa percaya afirmasi. Kenapa? Karena identitas lama kamu, ya, membuat kamu itu menjadi orang yang tidak mempercayai atau sulit mempercayai afirmasi. Karena kamu tidak familiar dengan yang namanya kemudahan. Di dalam hidup seseorang atau kamu yang ngalamin hal itu, kesulitan sering terjadi di dalam hidup kamu. Dan kamu selalu menjadi orang satu-satunya yang menghadapi kesulitan kamu sendiri. Kamu termasuk orang yang mandiri, terlalu mandiri bahkan. Itulah kenapa ketika ada solusi yang mudah, otak kamu tidak menerima. Karena selama ini kesulitan yang kamu hadapi di dalam hidup kamu, ya, levelnya sudah level hardcore. Levelnya tuh tinggi banget. Jadi ketika ada jalan keluar yang mudah, otak kamu tuh berpikir itu adalah penipuan. Serius. Aku juga awalnya seperti itu. Masa sih mau bersyukur, ikhlas, self love, bahagia, usahanya terakhir apapun yang kita inginkan bisa terjadi? Terjadi sayang, terjadi. Look at me. Alhamdulillah. Aku tidak mulai dari 100 ya, aku mulai dari angka 0. Aku bukan perintis. Salah, aku bukan pewaris, aku perintis. Nanti aku dihujat lagi.